pengertian HAM. Apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia dilahirkan. Maka HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup setiap manusia, di mana hak ini terkait kebebasan dalam berinteraksi, contohnya ajaran agama, budaya, atau sifat tertentu dari suatu masyarakat tertentu. Hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama yaitu hakiki. Artinya, hak asasi manusia itu sudah ada dan sudah dimiliki seseorang sejak ia lahir. Sifat yang kedua yaitu universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia tanpa memandang suku, ras, budaya, usia, jenis kelamin maupun golongan agama. Sifat yang ketiga yaitu tetap atau tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia yang dimiliki tidak dapat diambil atau tidak dapat dihilangkan secara sepihak oleh orang lain. Hak asasi manusia akan selalu ada ketika ia lahir sampai ia meninggal. Sifat yang keempat yaitu utuh atau tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan haknya yang ada secara utuh, seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, hak untuk berpolitik, hak untuk menganut agama, dan hak-hak yang lainnya lagi. Dalam instrumen hukum internasional ini terdapat dua jenis hak, yaitu absolut dan non-absolut, di mana absolut ini merupakan hak yang tidak diberi batasan-batasan atau pelanggaran, yang dengan alasan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Contohnya seperti hak untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk berkeyakinan. Berbeda dengan non-absolut, di mana hak tersebut diberi batasan-batasan dan pelanggaran. Kemudian di dalam instrumen hukum ada dua jenis, yaitu internasional dan nasional. Internasional ini merupakan hukum atau hak asasi manusia yang disepakati oleh seluruh negara. Jadi hukum internasional ini merupakan pedoman untuk dipakai di seluruh negara. Contohnya seperti Piagam PBB dan Universal Declaration of Human Rights. Kemudian untuk nasional sendiri, Indonesia mulai mengakuinya semenjak Indonesia merdeka. Ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain di dalam UUD 1945, ada juga di TAP MPR, persetujuan pemerintah dan persetujuan oleh Presiden. Ada juga terdapat di dalam sila-sila Pancasila. Adapun undang-undang yang mengatur hak asasi manusia, yaitu Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, mencabut, membatasi hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam pasal ini membuktikan bahwa hukum itu tidak memandang status dan derajat sosial masyarakat, biarpun itu dia pejabat negara ataupun rakyat biasa pun, jika melakukan pelanggaran hak asasi manusia pasti mendapatkan hukuman dan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Di Indonesia sendiri mempunyai banyak perbedaan, terutamanya perbedaan agama. Kebebasan beragama sendiri dapat kita lihat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28E ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Ayat yang kedua mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian di pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di ayat yang kedua mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari pasal-pasal yang sudah disebutkan dan sudah dijelaskan dapat kita lihat bahwa negara Indonesia mempunyai hukum yang melindungi kebebasan beragama bagi tiap-tiap penduduknya. Kita ketahui bersama bahwa setiap individu memiliki kebebasan hak asasi manusia. Kebebasan hak asasi manusia harus diatur dan dilindungi oleh undang-undang atau hukum yang berlaku di suatu negara atau di suatu wilayah.
hak asasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat manusia. Saya setuju dengan ulasan ini. Kenapa? Karena kebebasan setiap individu harus diatur dalam undang-undang sehingga seorang individu dapat menggunakan kebebasannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab serta toleransi. Menjelaskan salah satu kasus yang terjadi di Sabang Madura. Nah, kasus ini merupakan salah satu kasus yang bertentangan antara kaum mayoritas Sunni dengan kaum mayoritas Syiah. Nah, kasus ini terjadi karena kaum mayoritas Sunni menganggap bahwa kaum mayoritas Syiah sendiri merupakan salah satu ajaran sesat di dalam agama Islam, sehingga banyak terjadi pertikaian, pembakaran rumah ibadat dan beberapa hal lain juga yang terjadi. Nah, sehingga menimbulkan bahwa kaum Syiah menganggap bahwa pemerintah selalu menganggap bahwa kaum mayoritas itu selalu benar dan kaum minoritas itu selalu salah dan tertindas. Tanggung jawab negara dan pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran prinsip kebebasan beragama di Sampang. Terdapat dalam deklarasi yang mengandung ketentuan, para korban berhak mendapatkan penggantian kerugian, mereka harus diberitahu tentang hak mereka, bila mana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber lain, negara harus menyediakan kompensasi keuangan, mendapat bantuan material, pengobatan psikologis, dan sosial yang diperlukan, lalu memberi ketegasan hukum kepada pelaku serta memberi sanksi terhadap aparat pemerintah yang membiarkan kerusuhan. Kami setuju dengan hal ini, tapi tanggung jawab itu belum diterima sepenuhnya oleh para korban. Menurut kami banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut, seperti para korban ada yang belum tahu tentang hak mereka, ada yang tidak mau atau takut berurusan dengan hukum ataupun prosedur yang tidak jelas. Oleh karena itu perlu tindakan dari pemerintah untuk melindungi para korban agar mereka berhak mendapatkan haknya dan terhindar dari ancaman, seperti pendapat dalam Mukadimah Duham yang menyatakan prinsip deklarasi ini kesempatan memperoleh keadilan dan perlakuan adil, maka korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya.